Clara Sumarwati. Aduh bentar, salah backsound. Nah, kalau yang ini benar. Yuk kita mulai. Nice. Clara Sumarwati adalah pendaki wanita Indonesia pertama yang katanya sudah mencapai puncak Everest di tahun 1996. Mengapa di sini saya menggunakan kata-katanya? Karena dilansir dari banyak isu dan berita yang beredar bahwa tidak ada bukti yang kuat berupa foto maupun video yang membuktikan bahwa dia sudah mencapai puncaknya. Dia hanya menunjukkan beberapa foto dirinya di gunung tersebut, yang mana kita tahu di puncak Everest terdapat tanda atau monumen kecil berbentuk segitiga yang menandakan bahwa siapapun yang sudah mencapainya, yang berarti dia telah sampai di puncak Everest. Namun pada foto yang ditampilkan Clara Sumarwati tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa dia telah sampai mencapai tanda puncak tersebut. Karena hal itu, pencapaiannya di Gunung Everest kerap menuai kontroversi di negara sendiri. Namun berbeda dengan mata dunia atau internasional yang membuktikan dengan banyaknya saksi bahwa Clara Sumarwati telah mencapai puncak Everest kala itu. Dengan kata lain, dia tidak diakui oleh negaranya sendiri, namun diakui oleh dunia. Apalagi setelah melihat video ini, 26 April 1997, ketika tidak ada satu orang pun dari Asia Tenggara yang mampu menaklukkan Everest, Prabowo dengan tim Kopassusnya mampu menaklukkan gunung tertinggi di dunia. Itu ciri kepemimpinan utama. Get things done. dari sini aku ingin meluruskan sedikit dari narasinya. Padahal juga yang menaklukkan puncak Everest juga sudah ratusan pendaki. Jadi sudah hal wajar bagi manusia sudah mencapai puncak Everest. Dan dia mengatakan dengan kata mampu. Emangnya musim pendakian kala itu ada kompetisi kah? Aku yakin setiap negara mempunyai warga yang kuat yang memungkinkan untuk bisa juga mencapai puncak Everest. Jadi kata mampu bukan menurut siapa yang bisa, namun memang kala itu tidak ada kompetisi saja. Karena dinyatakan mampu itu kalau memang ada persaingan dan dimenangkan oleh siapa yang bisa mencapai puncaknya lebih dulu. Dengan kata lain, ya masalah kebetulan saja kala itu tidak banyak negara dari Asia Tenggara yang mendaki puncak Everest. Menggunakan kata mampu seolah-olah negara-negara Asia Tenggara lain itu tidak mampu. Padahal cuma masalah waktu saja Indonesia mendaki Gunung Everest di kala negara Asia lain tidak mendakinya. Tapi ya sudahlah, apa kata dia aja. Video yang menjelaskan dengan sangat jelas dan tegas di depan publik tanpa perlu aku menjelaskan kepada kalian bahwa Indonesia tak pernah mengakui pencapaian Clara Sumarwati di puncak Gunung Everest. Di sini aku memposisikan diriku bahwa aku tidak tahu kalian ada di pihak yang percaya atau tidak. Namun aku ingin kalian menuliskan pendapat kalian di kolom komentar setelah menonton video ini. Langsung saja bagaimana kisahnya? Yuk kita bahas. Lahir pada 6 Juli 1967 di Yogyakarta, yang merupakan anak ke-6 dari 8 bersaudara dari pasangan Markus Mariun dan Ana Sumarwati. Cita-cita Clara sewaktu kecil ingin berbakat di bidang hukum. Tetapi setelah lulus dari sekolah SMU, taman siswa, dia tidak mampu menolak dari kakaknya yang mendaftarkannya menjadi mahasiswa di Universitas Atmajaya Jakarta pada jurusan Psikologi Pendidikan, dan merubah haluan hasratnya untuk menjadi guru pembimbing dan guru konseling di SMU. Dilansir dari wawancara di channel Bougainville Foundation, dia bergabung pada komunitas pecinta alam di jurusan ekonomi karena di jurusan psikologi pendidikan kala itu belum ada komunitas pecinta alam, dan nama komunitas pecinta alam tersebut adalah Edelweiss. Karena hanya di komunitas inilah yang paling aktif dalam pendakian gunung, yang mana di tahun 1985 pendakian pertamanya bersama komunitas Edelweiss yaitu di Gunung Rinjani, dan dilanjutkan di tahun 1987 atau 2 tahun setelahnya tim putri pendaki Indonesia juga telah sampai di Gunung Imjase, pegunungan Himalaya di Nepal dengan ketinggian 6.165 meter di atas permukaan laut. Setelah lulus dari Universitas Atmajaya pada tahun 1990, hasrat dan cita-citanya berubah 180 derajat setelah mengikuti seleksi ekspedisi pendakian gunung di puncak Annapurna 4
Dengan ketinggian elevasi 7.525 meter di atas permukaan laut, tentunya di Nepal yang diselenggarakan oleh Gabungan Perguruan Tinggi se-DKI Jawa Jogja kala itu, yang dibiayai oleh seorang pengusaha. Dari seleksi tersebut, 6 oranglah yang terpilih untuk dikirim menuju Nepal. Dengan strategi pendakian yang bernama Alpine Style, di gunung tersebut hanya seorang saja yang bernama Aryati telah sampai di puncak Annapurna 4. Sedangkan Clara Sumarwati hanya sampai di camp terakhir mengingat kala itu persediaan oksigen tidak cukup, yang mana seharusnya Clara Sumarwati yang ke puncak, namun ia memberikan kesempatan itu kepada Aryati yang menuju puncak Annapurna 4 dan menjadikannya sebagai perempuan Asia Tenggara pertama yang berhasil meraih puncak Annapurna 4 di tahun tersebut. Di tahun 1993, ekspedisi yang diberi nama Putri Indonesia yang beranggotakan 4 wanita yang diketuai oleh Clara Sumarwati untuk sampai di puncak Aconcagua di Pegunungan Andes di Provinsi Mendoza di Argentina yang dibiayai oleh Menpora melalui Kemensos. 3 dari 4 wanita tersebut berhasil sampai puncak Gunung Aconcagua, sedangkan 1 lagi tidak bisa melanjutkan karena terkena mountain sickness. Setahun setelahnya, yaitu 1994, Clara memberanikan diri untuk mendatangi markas Kopassus yang kala itu berada di Cijantung yang dikomandoi oleh Bapak Brigjen TNI Agung Gumelar. Di sana Clara meminta izin untuk bergabung bersama PPGAD atau Perkumpulan Pendaki Gunung Angkatan Darat, mengikuti semua rangkaian pelatihan ala militer sebelum keberangkatannya ke Everest. Dengan seleksi tersebut, Clara dinyatakan lulus dan berangkat ke Nepal pada September 1994. Akhirnya pendaki gabungan dengan 6 anggota Kopassus melewati jalur selatan yang biasa disebut rute South Col untuk ekspedisi ke puncak Everest, namun gagal hingga sampai camp 3 saja. Dikarenakan musim pendakian di tahun tersebut badai ekstrim yang memaksa semua pendaki Everest untuk tidak melanjutkan hingga ke puncak, yang akhirnya di tahun 1994 semua pendaki Everest dinyatakan gagal termasuk tim dari Indonesia. Di tahun 1995 hasrat Clara untuk kembali ke Everest terjadi lagi mengingat kegagalannya di tahun sebelumnya. Dengan semangatnya yang masih membara, Clara mendatangi 12 perusahaan untuk pengajuan sponsor atas ekspedisinya. Dan di tahun ini juga Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-50. Clara tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mengibarkan bendera Indonesia di atap puncak tertinggi dunia. Maka dari itu ia mengajukan proposal dana ke panitia negara untuk membiayai ekspedisinya ke Everest dengan dalih merayakan HUT RI yang ke-50. Namun pengajuan proposal tersebut baru disetujui di bulan Agustus 1995, yang mana sudah tidak ada waktu untuk mempersiapkan hingga keberangkatan di tahun tersebut, yang memaksanya untuk menjadwal ulang keberangkatannya ke Nepal di tahun setelahnya, yaitu 1996. Dan kabarnya di tahun 1995 adalah musim ekspedisi terburuk yang menewaskan dalam total 208 pendaki di pegunungan Himalaya karena badai yang teramat ekstrim. Di tahun 1996 saat dana dari sponsor dan negara sudah turun, Clara berangkat ke Tibet untuk mengurus perizinan dan administrasi karena pendakiannya kini melalui jalur Tibet bukan Nepal. Jadi perizinan dilakukan di Beijing, Cina. Dengan bantuan orang Australia, hingga akhirnya Clara mendapatkan izin pendakian dari China CMA atau Chinese Mountaineering Association. Clara dan tim kali ini mendaki Everest melalui jalur utara atau North Col dari Tibet, yang memang jalur ini lebih pendek dari South Col. Namun tingkat keberhasilan di sisi North Col lebih kecil karena badai salju sering terjadi dan medan rutenya sungguh sangat terjal. Anggota pendaki dari Indonesia di tahun 1996 hanya 2 orang, yaitu Clara Sumarwati dan Bapak Gilang Basuki dari anggota Kopassus dan 81 anti teror berpangkat Sersan 2. Pada tanggal 8 Juli 1996 sebelum berangkat kembali ke Tibet untuk melengkapi perlengkapan pendakian selama 10 hari, dia dan Pak Gilang Basuki berada di Jerman untuk belanja perlengkapan baru seperti baju dingin, tabung oksigen, sepatu, sarung tangan, dan lain-lain, termasuk kamera analog untuk dokumentasinya nanti. Setelah 10 hari berlalu, singkat cerita mereka berdua terbang ke Tibet dan menemui 12 Sherpanya.
Selama pendakian, Clara dan Bapak Gibbang Basuki ditemani oleh 12 Sherpa asal Tibet dan membantu persediaan keperluan mereka selama pendakian. Dengan biaya sewa mereka, tim Indonesia membayar sekitar $12.000. Mereka melakukan aklimatisasi di base camp utama hingga pada tanggal 25 Agustus 1996, yang mana di keesokan harinya mereka berdua mulai melakukan pendakiannya menuju puncak, di mana Clara di hari-hari sebelumnya yang sampai di pos 3 melakukan aklimatisasi lagi selama 3 minggu berada di sana bolak-balik dari camp 2 ke camp 3. Yang pada akhirnya dari cerita yang disampaikan dengan beberapa bukti seadanya, dia mengklaim bahwa sudah sampai di puncak bersama satu orang Sherpa yang bernama Kaji Sherpa. Sedangkan Bapak Gibbang Basuki tidak bisa ikut sampai puncak karena mengalami pendarahan di hidungnya atau karena mountain sickness terhadap cuaca di sana dengan tubuhnya. Jadi dia hanya sampai camp 1 saja. Nah, tragedi di mana dia tidak bisa foto di puncak adalah diceritakan dari berbagai sumber termasuk Sherpa kala itu saat berada di puncak. Tiba-tiba angin berhembus dengan cepat dan Sherpa mengingatkan Clara bahwa untuk segera turun. Karena mengingat di sini kesempatan yang tak mungkin terulang lagi, Clara meminta Sherpanya untuk mengambil gambar dirinya melalui kamera saat di puncak. Namun kamera tersebut tak berfungsi karena membeku saat hendak digunakan. Di sini Clara menjadi khawatir dan mungkin akan menjadi masalah saat ia kembali ke Indonesia dengan berbagai pertanyaan yang tidak bisa ia jawab nantinya kepada para sponsor, terutama kepada negara. Tak bisa berbuat apa lagi, akhirnya Clara dan Sherpa turun dari puncak Everest karena angin sudah mulai kencang yang pertanda badai salju akan segera turun tanpa ada foto apapun dari puncak Everest. Dan tak lama kemudian dalam perjalanannya turun dan tak jauh dari puncak, Clara mencoba kameranya kembali dan ternyata kamera tersebut bisa digunakan dan berfungsi kembali saat diletakkan dalam jaketnya agar hangat. Nah, karena sudah tak mungkin untuk kembali ke puncak dengan kondisi cuaca seperti itu, akhirnya Clara mengambil foto dirinya saat dimana dia berada kala itu dalam perjalanan turun dengan memegang bendera kebesaran negara Indonesia dan majalah Time dengan gambar sampul Presiden Soeharto kala itu. Namun tetap saja kekhawatiran Clara belum bisa menenangkan hatinya. Di sini para Sherpa yang sudah berkumpul di base camp menenangkannya bahwa merekalah yang akan bersaksi atas pencapaian Clara yang sudah mencapai puncak. Dan di sini Clara pun sedikit lebih tenang. Sesampainya ia di Kathmandu, dia disambut oleh pemerintah Nepal dan memberikan sertifikat atas pencapaiannya di puncak Everest serta memberikan selamat kepadanya. Dan pemerintah Nepal juga mengklaim bahwa dirinya adalah wanita pertama yang berhasil hingga puncak Everest se-Asia Tenggara, khususnya Indonesia, dan menerima sebuah penghargaan yang diberikan langsung oleh Menteri Olahraga Nepal kepadanya. Namanya juga tertulis di database pemerintah Nepal dan Tibet, serta banyak juga tertulis di dalam buku-buku karangan pendaki profesional seperti Reinhold Messner yang bersaksi bahwa dalam bukunya Clara Sumarwati telah sampai puncak. Berikut beberapa bukti database yang bisa aku tampilkan. Saat kepulangannya di Indonesia, Clara Sumarwati mendapat penghargaan yang bernama Bintang Jasana Raya oleh pemerintah Indonesia. Dan selang beberapa lama atas keharuman namanya di negeri tercinta ini, kakaknya yang bernama Rita Heru yang memberikan keterangan bahwa Clara Sumarwati mengalami gangguan kejiwaan sepulang dari ekspedisinya di Everest yang pada saat itu dipublikasikan majalah Nova edisi 2009. Maka dari itu Clara Sumarwati terlihat bolak-balik dalam perawatannya di Rumah Sakit Jiwa di Puri Nirmala, Yogyakarta, dan berpindah ke Rumah Sakit Jiwa di Magelang yang terhitung sejak tahun 1997, lalu tahun 2000, dan yang terakhir di tahun 2009. Saat di Rumah Sakit Jiwa, Clara Sumarwati kerap berkisah bahwa beliau pernah mendaki Gunung Everest. Namun tuturan ceritanya kerap diabaikan oleh para tenaga medis sebab diasumsikan bahwa sebagai dari khayalannya saja. Prestasi Clara dan keberadaannya sebagai sosok istimewa yang pernah mengharumkan nama bangsa baru terungkap pada bulan Oktober 2009 ketika ada sejumlah tim penilai pemuda pelopor dari Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga yang datang untuk menilai Poppy Savitri.
Mereka juga menemui Clara Sumarwati di rumah sakit jiwa tersebut yang pada akhirnya tenaga medis dan lainnya percaya bahwa Clara adalah sosok wanita yang istimewa bagi negara. Dan tak lama kemudian Clara Sumarwati dinilai realistis dalam jiwanya dan dinyatakan sembuh. Lalu apa penyebab gangguan jiwanya tersebut? Dilansir dari pihak keluarga, dia mengalami gangguan tersebut dikarenakan isu keraguan yang selalu membebani pikirannya atas warga Indonesia yang menilai pencapaiannya yang tidak bisa ia buktikan melalui foto saat di puncak Everest, meskipun ia telah menunjukkan foto-foto saat dia bersama pemerintah Nepal yang memberikannya sertifikat dan penghargaan serta kesaksian dari para Sherpa kala itu. Dan meskipun dari kesaksian para pendaki profesional juga dalam buku karya-karyanya, Indonesia tetap meragukan pencapaiannya hanya karena tanpa bukti foto saat di puncak yang tidak bisa ia tunjukkan. Yang padahal jika kalian berkunjung ke website resmi yang bernama everestsummiters.association.org, di sana akan menunjukkan data-data para pendaki yang sudah mencapai Gunung Everest termasuk Clara Sumarwati di tahun 1996 dan dilanjutkan di tahun 1997 berikutnya, yaitu Asmujiono dari personel TNI Kopassus dan Misirin melalui rute jalur South Col, yang mana tercatat juga bahwa Clara Sumarwati dalam database pemerintah Nepal bahwa dia adalah pendaki dengan urutan yang ke-836 yang sah dan resmi sampai puncak Everest. Apa yang ke-671 ya? Soalnya ada beberapa artikel yang berbeda gitu loh. Mohon dibenarkan di dalam komentar ya. Seperti yang dikatakan Mardani di acara Mata Najwa menjelang Pilpres kala itu, orang pun dari Asia Tenggara. Ya sudahlah, kalian sudah menontonnya di awal ya kan? Menurutku sih ini kejam. Kenapa dunia mengakuinya tetapi negara sendiri tidak? Pertanyaannya, ada apa dengan Indonesia? Entah kenapa setelah banyak keriuhan di Indonesia akan hal itu, dengar-dengar Clara sempat mengalami teror dalam hidupnya, yang katanya ada yang merobek sertifikatnya oleh anggota TNI, serta sempat ada yang menguntitnya yang akhirnya menusuk perutnya namun gagal. Dan pernah katanya ada orang yang selalu menggedor-gedor pintunya, yang pada intinya berbagai teror bermunculan karena perihal tidak senang kepadanya. Pertanyaannya, ada apa dengan Indonesia? Oke, lanjut. Mungkin kesalahan fatal yang menurutku Clara Sumarwati lakukan adalah ketidakhadirannya beliau saat ekspedisi 1997. 3 anggota Kopassus yaitu Asmujiono, Misirin, dan Letu Iwan dan Mapala UI di Gunung Everest dengan membawa beberapa media untuk dokumentasi mereka yang dipimpin serta dukungan langsung oleh Bapak Prabowo Subianto. Mungkin next aku akan buatkan video khususnya untuk ekspedisi di tahun 1997, yang mana ekspedisi ini dipandu langsung oleh sang pendaki legendaris Anatoly Bokriv, di mana dia sebelumnya adalah anggota di bawah naungan Scott Fisher yang meninggal saat tragedi Everest di tahun 1996 karena badai yang sangat besar. Dan aku sudah membuatkan videonya, kalian bisa tonton. Yuk lanjut ke Clara Sumarwati. Clara Sumarwati diminta datang untuk memberikan pengarahan, cerita, serta tempat konsultasi yang mana ia sebagai senior yang telah sampai di puncak Everest lebih dulu daripada ketiga anggota Kopassus tersebut. Namun ia tidak pernah datang tanpa keterangan dan kabar apapun dalam berkali-kali diminta oleh panitia ekspedisi. Di sini aku juga tidak tahu apakah memang tidak bisa datang karena ada keperluan atau masih dalam kondisi tidak sehat atau yang lain, yang seharusnya apapun alasan tersebut Clara Sumarwati harusnya memberikan kabar alasan mengapa beliau tidak pernah hadir dalam setiap undangan untuk memberikan arahan kepada junior pendakinya, yang membuat Indonesia semakin ragu atas prestasi yang dicapainya kala itu. Semakin bingung siapa yang benar? Buku terbitan tahun 1997 yang berjudul Di Puncak Himalaya Merah Putih Kukibarkan, yang tentu saja diterbitkan oleh tim ekspedisi di tahun tersebut, yang mana dalam isi buku tersebut terdapat daftar pendaki puncak Everest dari seluruh dunia dari tahun 1953 sampai 1997. Namun nama Clara Sumarwati tidak pernah tercantum dalam buku tersebut. Dari sini sudah semakin jelas bahwa Indonesia hingga sampai saat ini tak pernah melirik dan menganggap pencapaian Clara Sumarwati sebelumnya di Gunung Everest.
Clara Sumarwati juga mengeluarkan buku yang berjudul Indonesia Menjejak Everest. Dia menuliskan banyak kisahnya dalam perjalanan hidupnya dari pendakian awal hingga ke Everest. Kalian bisa membelinya di berbagai marketplace atau toko buku kesayangan kalian. Dari sekian kisahnya yang aku pahami dan menurut pribadiku sendiri dengan banyaknya bukti dan saksi terpercaya yang ada, aku lebih condong percaya bahwa Mbak Clara Sumarwati sampai di puncak Everest meski dia tidak bisa menunjukkan bukti saat di puncak. Logikanya begini, masa iya seorang Clara Sumarwati bisa berkompromi atau bahasa aliennya kong kali kong lah dengan pemerintah besar Nepal dan Tibet untuk mendaftarkan namanya di database pendaki puncak Everest? Dan masa iya juga seorang Mbak Clara bisa menyogok seorang pendaki profesional legendaris bernama Reinhold Messner untuk menjadi saksi dan menuliskan namanya dalam karya bukunya? Kan itu sesuatu yang lucu dan mustahil. Ya, sesuatu yang hebat bila memang itu terjadi. Berarti Mbak Clara bisa mempengaruhi tokoh-tokoh besar. Tapi kayaknya itu mustahil sih. Dilihat dari piawai karakter seorang Clara Sumarwati dengan gaya postur tubuh dan cara berbicaranya, dia bukan orang yang licik dan tidak jujur. Aku yakin beliau adalah orang yang baik dengan memberikan cerita yang sebenarnya. Dan maaf, aku bukan membela siapa yang benar maupun salah. Aku hanya menyampaikan pemikiran pribadi atas bukti-bukti yang cukup meyakinkan daripada berspekulasi buruk atas satu kesalahan yang menurutku masih bisa dimaafkan. Dan satu lagi, sulitkah negara Indonesia mencari bukti langsung ke Nepal untuk berdiskusi meyakinkan atas Clara Sumarwati? Menurutku harusnya nggak sesulit itu sih mencari kebenaran untuk sebuah negara yang besar. Atau jangan-jangan politik Orde Soeharto. Apa? Aku nggak mengatakan apa-apa loh. Kalian nggak dengar kan apa yang aku katakan barusan? Aman kan? Dan semua itu tergantung pendapat kalian masing-masing sih. Kalian berada di pihak yang mana? Mari berdiskusi sehat di kolom komentar. Oh ya, satu lagi, aku mau membahas tentang komenan ini. Entah kenapa aku tertarik dengan komen ini. Tapi sudah 4 tahun yang lalu sih. Tapi ya gak apa-apa lah. Ya siapa tahu orangnya masih ada di sini, bisa komen nantinya ya. Komen ini aku ambil dari channel yang bernama aktualita.co. Dalam postingan videonya yang berjudul Orang Indonesia Pertama yang Mencapai Puncak Everest. Menanggapi komen tersebut, aku bukannya nyinyir dan tak setuju. Aku hanya meluruskan bahwa memang benar sih negara itu butuh orang yang mampu membangun negara. Namun banyak panggung loh untuk pembangunan negara, bukan hanya masalah keseimbangan ekonomi dan politik saja. Panggung prestasi pencapaian gunung tertinggi dunia yang diikuti berbagai pihak penjuru dunia juga termasuk salah satu panggung besar pembangunan negara dari sisi prestasi pencapaian negara. Karena yang terkenal dan tercatat bukan hanya nama orangnya saja, namun juga nama negaranya juga yang akan dikenang dan tercatat selamanya dan sepanjang masa. Nama negara inilah yang dipandang oleh penjuru dunia yang memperkenalkannya di kancah dunia bahwa Indonesia juga mampu mencapai prestasi tersebut. Ya, mungkin dampaknya bisa menjadi hubungan baik antar negara atau bahkan bisa bekerja sama atau yang lain. Semua bisa terjadi dalam salah satu panggung pembangunan negara. Jadi untuk yang komen tersebut, saranku adalah perluas wawasan nasionalisme Anda. Kurangi nonton gosip, mending nonton Upin Ipin atau SpongeBob mungkin lebih baik. Kurangin memakan berita hoak dari sosial media. Mengapa bisa Anda komen begitu? Karena menurutku main Anda kurang jauh, tidur Anda kurang malam, dan kopi Anda kurang kental. Jadi mungkin otak nggak begitu berkembang. Ya pada intinya aku nggak setuju dengan komenan Anda. Ya masih kekanakan lah. Tapi terima kasih sudah komen begitu, karena kalau tidak ada komen begitu aku nggak akan bisa membahasnya seperti ini. Oke, terima kasih, berakhir sudah video kali ini. Jangan lupa utarakan pendapat kalian tentang Ibu Clara Sumarwati dengan kontroversinya dari permainan politik Orba. Maksudku, salah skrip lagi. Maksudku adalah kontroversinya dalam pencapaiannya saat di puncak Everest. Seperti biasa, jaga kesehatan kalian, jangan lupa makan, dan bila tersedak, segeralah untuk minum. Jangan lupa like-nya. Terima kasih, see you, dan bye.